Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulida. Perkenalkan, nama saya Rama Septriana. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait hasil laporan akhir proyek kami yang berjudul Implementasi FTTX. Pertama adalah latar belakang. Kemajuan teknologi mendorong kebutuhan internet cepat dan stabil. FTTH berbasis serat optik menawarkan koneksi berkualitas tinggi langsung ke penggunanya. Dua metode implementasi utama adalah PPOE untuk koneksi aman dan terkontrol, serta hotspot untuk akses publik yang fleksibel. Penelitian ini membahas penerapan FTTH, termasuk desain, pengelola, dan analisis kinerja, serta integrasi hotspot mikrotik dengan sistem voucher untuk solusi internet berbayar yang efisien dan terjangkau. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu implementasi jaringan FTTH dengan metode PPOE dan hotspot mampu menyediakan layanan internet yang cepat, stabil, dan andal sehingga memenuhi kebutuhan pengguna dengan berbagai skala, baik rumah tangga maupun bisnis. Yang kedua, dengan menggunakan mode PPOE, pengelolaan pengguna dan alokasi bandwidth menjadi lebih terstruktur. Sementara mode hotspot memungkinkan akses internet yang lebih fleksibel bagi pengguna umum. Yang ketiga, hotspot memberikan kemudahan akses pada pengguna melalui perangkat nirkabel sehingga mendukung koneksivitas internet di ruang publik serta kafe, kampus, atau tempat umum lainnya. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam implementasi jaringan FTTH menggunakan mode PPOE dan hotspot untuk memberikan solusi optimal. Yang kedua, memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam perancangan, konfigurasi, dan manajemen jaringan FTTH berbasis PPOE dan hotspot. Yang ketiga, mengembangkan metode pengelolaan pengguna dan alokasi bandwidth yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat fiber optik. Serat optik ditemukan di Jerman pada 1930-an, dikembangkan lebih lanjut pada 1950-an dan mampu mentransmisikan gelombang dengan baik pada tahun 1980-an. Pada 1997, kabel serat optik menghubungkan dunia melalui jaringan Planck. Di Indonesia, serat optik mulai digunakan oleh PT Telkom Indosat pada tahun 1995. Diikuti pembangunan sistem komunikasi kabel laut atau SKL pada 1999 untuk menghubungkan berbagai daerah. Selanjutnya, jenis-jenis fiber optik. Yang pertama, single mode atau SMF. Inti kecil 8 sampai 10 mikron menggunakan laser cocok untuk transmisi jarak jauh. Fungsi digunakan untuk jaringan telekomunikasi backbone dan koneksi data center dengan bandwidth besar. Yang kedua, multimode atau MMF. Inti lebih besar 50 sampai 62,5 mikron menggunakan LED untuk jarak pendek hingga menengah. Fungsinya ideal untuk LAN, data center, dan jaringan kampus. Selanjutnya adalah hybrid, single mode, dan multimode. Yang satu adalah deskripsi gabungan SMF dan MMF dalam satu kabel untuk fleksibilitas dan aplikasi. Fungsinya yaitu cocok untuk jaringan kampus besar dan koneksi dengan kebutuhan bandwidth yang berbeda. Yang kedua adalah armored fiber optic cable. Deskripsinya adalah dilengkapi lapisan pelindung untuk mencegah kerusakan fisik. Fungsinya ialah digunakan di luar ruangan, bawah tanah, atau area akan kerusakan. Selanjutnya adalah bagian utama fiber optik. Yang pertama yaitu core atau inti. Bagian utama yang mentransmisikan cahaya terbuat dari kaca atau plastik. Semakin besar core-nya, semakin banyak cahaya yang dapat ditransmisikan. Selanjutnya ada cladding, lapisan di sekitar core yang memantulkan cahaya kembali ke dalam core untuk menjaga transmisi cahaya. Coating atau pelapisan, lapisan pelindung dari plastik untuk memperkuat serat
menyerap goncangan, dan melindungi dari kelembapan serta kerusakan dengan ketebalan 200 sampai 900 mikron. Bagian utama fiber optik yaitu ada pun string, member, dan outer jacket. Outer jacket melindungi serat optik di dalam kabel, memberikan perlindungan ekstra untuk ratusan hingga ribuan serat optik. Selanjutnya FTTX. FTTX adalah teknologi internet broadband yang menggunakan kabel serat optik untuk mengirimkan data langsung dari penyedia layanan ke rumah pelanggan dibandingkan koneksi DSL atau kabel koaksial. FTTX menawarkan kecepatan dan keandalan tinggi karena menggunakan sinyal cahaya melalui serat kaca atau plastik. Bisa diputing bisa. Adapun topologi yang digunakan. Topologi yang digunakan ada satu RB Mikrotik RB 951. Di Mikrotik kita menyetingnya sebagai penyedia internet dan pengaturan VLAN-nya yaitu pada Ether 2, VLAN 100, PPOE, dan VLAN 200 hotspot. Yang kedua OLT, Optical Line Transmission. Pada OLT kita menyeting untuk jalur keluarnya dan VLAN digunakan hubungan laptop kita dengan port NMS. Untuk masuk ke settingan OLT-nya kita lalu setting uplink yang digunakan yaitu GEO1 dan PON1 untuk jalur keluarnya. Yang ketiga ODP, Optical Distribution Point. Pada ODP kita melakukan splitter 1:8. Yang keempat ada modem. Pada modem kita melakukan konfigurasi seperti membuat SSID, pengaturan password, dan lainnya. Alat dan bahan yang digunakan. Fungsi splitter adalah untuk menyambungkan core serat optik berbasis kaca menggunakan sinar laser. Laser yang memanaskan kaca pada core yang terputus hingga tersambung kembali dengan persis tinggi. Selanjutnya yaitu stripper atau gelar. Alat ini berfungsi sebagai penyedia untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Selanjutnya adalah cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Selanjutnya ada optical power meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui beberapa watt daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk ke OPM. Selanjutnya ada SC adapter fiber optik. Adapter serat optik tersedia dalam varian single mode dan multi mode serta konfigurasi simplex dan duplex. SC adapter ini berbahan plastik memiliki dua warna. Yang pertama ada warna biru untuk isi single mode. Yang kedua ada hijau untuk isi single mode. Yang ketiga ada beige untuk isi multi mode. Selanjutnya LC fiber optik adapter. Adapter fiber optik LC semua rumah housing klasik ada simplex, LC adapter, dan adapter LC duplex. Fiber optik adapter LC warna sama dengan fiber optik SC adapter. Selanjutnya splitter optik. Splitter pada PON komponen pasif yang membagi daya optik dari satu input, serta, dan beberapa output serta tanpa mengoptimalkan daya untuk pelanggan dengan jarak berbeda. Selanjutnya ada pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik adalah sepotong kabel dengan satu konektor di ujungnya yang digunakan untuk disambungkan dengan kabel fiber tanpa konektor. Selanjutnya Optical Termination Box atau OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pusat distribusi fiber seperti FDF yang dapat menampung hingga 72 core. Selanjutnya ODP atau Optical Distribution Point adalah perangkat yang berfungsi sebagai terminal jaringan fiber optik untuk menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop. Selanjutnya kabel FO16 core. Kabel FO16 core adalah kabel serat optik dengan 16 inti serta optik di dalamnya
Listrik inti digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya yang membawa data menggantikan sinyal listrik pada kabel tembaga. Baik semuanya, di sini ada yang tertinggal untuk keadaan bahannya, itu ada tangga teleskopik. Tangga teleskopik adalah jenis tangga yang dapat diperpanjang atau dipendekkan dengan mekanisme teleskopik. Tangga ini dirancang dengan rangkaian tabung atau segmen yang saling meluncur sehingga memungkinkan untuk disesuaikan panjangnya sesuai kebutuhan pengguna. Ketika tidak digunakan, tangga dapat dilipat menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga lebih praktis untuk disimpan atau dibawa. Kita menggunakan tangga teleskopik untuk naik ke tiang ketika kita hendak melakukan yaitu ada modem. Modem Wi-Fi adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan internet ke perangkat lainnya secara nirkabel atau tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi. Modem Wi-Fi biasanya menggabungkan dua fungsi utama: modem untuk mengakses internet dari penyedia layanan atau ISP, dan router untuk mendistribusikan koneksi tersebut ke berbagai perangkat seperti ponsel, laptop, tablet, atau perangkat pintar lainnya. Baik semuanya, selanjutnya kita lanjut ke presentasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi yang sudah kelompok saya lakukan sebelumnya. Yang pertama, tentu kita menentukan topologi terlebih dahulu. Berikut adalah gambar topologinya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, kita melakukan pembuatan infrastruktur. Selanjutnya, setelah kita membuat topologi yang akan digunakan, kita membuat infrastruktur terlebih dahulu. Kita berusaha untuk membuat infrastruktur sebaik mungkin agar kabel tidak rapi dan redaman tidak terlalu besar. Selanjutnya ada melakukan setting mikrotik dan OLT. Selagi ada tim yang membuat infrastruktur, ada tim bagian lain yang bertugas untuk men-setting mikrotik dan OLT sebagai bahan utamanya. Pada settingan mikrotik, kita banyak menyeting berbagai hal seperti IP, DNS server, DHCP client, dan server, firewall NAT, hotspot setup, PPOE, dan lainnya. Kita melihat settingan mikrotik tersebut sebagai bahan referensi ada pada link yang tertera di sini. Lalu selanjutnya melakukan splitter. Men-splitter fiber optik adalah proses membagi jalur serat optik menjadi beberapa jalur untuk mendistribusikan sinyal ke banyak titik akhir. Lalu selanjutnya ada setting modem. Setelah proses splitter selesai, selanjutnya adalah men-setting modem. Pada saat akan men-setting modem, kita harus terhubung dulu ke jaringan modemnya. Lalu setelah terhubung, pergi ke RAM lalu ketikkan IP pada kolom pencaharian, yaitu seperti contoh http://192.168.1.1/cu.html. Pada mode ini kita pilih mode admin. Lalu selanjutnya ada pemasangan pada klien. Setelah semua selesai terkonfigurasi dari infrastruktur mikrotik dan modem, kita lanjut melakukan pemasangan pada klien. Nah di sini kliennya itu adalah ruang kelas 10 RPM. Lalu yang terakhir itu ada pengujian pada klien. Setelah semuanya terpasang dengan baik, selanjutnya itu kita membuat konsep terlebih dahulu dengan menggunakan bitmon. Selanjutnya melakukan pengujian pada klien dengan membagikan proses. Kesimpulannya yaitu fiber to the X memberikan akses internet dengan bandwidth tinggi, latensi rendah, dan stabilitas yang baik. Implementasinya mendukung kebutuhan koneksi modem di berbagai lingkungan. Mode PPOE memberikan keamanan yang baik untuk otentikasi pengguna melalui username dan password. Mode ini ideal untuk pengelolaan pengguna individu, memastikan akses hanya untuk pengguna yang terhubung. Lalu selanjutnya mode hotspot yang memudahkan distribusi jaringan ke pengguna publik atau komunitas. Kombinasi PPOE dan hotspot memungkinkan pengelola jaringan yang fleksibel dengan pembagian bandwidth yang adil dan kontrol akses yang terorganisir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.